karena ngutang kan dia nggak pelumrah nih. Ya. Sebenarnya ini masuk dia meremehkan Tuhan nggak sih? Oke. Dia meremehkan Allah nggak? Kalau dia ngutang berarti kan dia nggak percaya sama dia akan memberi kita rezeki kan berupa itu. Ini gimana? Di dalam Islam ngutang ada beberapa hukum. Oh gitu. Iya. Kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang dororot, maka hutang menjadi wajib. Oke. Karena melindungi kehidupan, masuk akal ya, fair ya. Tapi kalau misalnya itu adalah berkaitan dengan bahasa kita sekarang hutang konsumtif, itu hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Makruh bahkan haram. Kenapa makruh bahkan haram? Karena perilaku konsumtif yang lu bilang tadi, perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama sebenarnya. Jadi habit dia. Dan dia membenarkan perilaku yang sudahlah tidak dibenarkan di dalam agama, lalu kemudian pakai duit orang. Iya kan ya? Waduh. Ngutang buat judi online. Nah, kalau misalnya kita pinjemin duit untuk orang, kan kita ngerasa dapat pahala nih. Ya. Tapi dia pakai untuk judi online, kita ikut dosa nggak? Itu kalau kita tahu kita dosa. Oh, selama kita tahu. Karena kita ngasih kan, kita mau fasilitasi dia kan. Makanya kalau aku secara pribadi, kalau ada orang datang aku bilang gini, finansial kan sederhana ya, financial management sederhana, perbanyak pemasukan, perkecil pengeluaran, lalu kemudian atur gaya hidup kan gitu kan dari situ kan ya. Nah kalau semua ini sudah nggak bisa, baru datang dari eksternal. Eksternal itu apa? Bisa jadi utang, bisa jadi hibah dan segala macamnya. Kalau kan? bisnis beda, Pak Kalau Ustadz. bisnis beda. Nah kalau ada. bisnis ada namanya hutang produktif. Ada namanya hutang konsumtif. Nah itu kalau bisnis gimana dalam? Nah kalau dalam bisnis nggak ada Islam, masalah, Oke. nggak ada masalah. Kalau lu utang produktif itu nggak ada masalah bagiku. Contoh misalnya ada orang dia benar-benar perlu laptop misalnya, dan perlu laptop untuk misalnya berdakwah misalnya, atau misalnya dia perlu laptop untuk bekerja. Ini kan produktif ya, bukan konsumtif kan. Tapi hati-hati ya, sekali lagi bedain antara konsumtif dan produktif karena ini tipis banget. Bias dia. Iya bias antara kesenangan diri dengan produktif. Kalau itu produktif nggak ada masalah. Jadi Islam tidak mengharamkan hutang, tapi Islam memberikan sebuah note yang sangat keras tentang hutang. Oke, tapi kalau nggak bayar hutang jelas dosa. Jelas dosa. Karena di dalam salah satu hadis itu disampaikan kalau ada orang mati, hutangnya belum dibayar, dia nyangkut nggak ke surga. Serius? Serius. Gitu Jadi gini punya. ceritanya. Kematian paling tinggi derajatnya di dalam Islam itu mati syahid. Ya. Bahkan mati syahid itu ada utang, itu nggak sampai itu ke surga. Ketahan sampai utangnya dibayar. Serius? Serius. Yang udah mati syahid dia. Makanya ini benar-benar note banget nih. Makanya kalau ada orang benar-benar nggak mampu dan dia konsumtif, ya itu hutang bisa jadi makruh, bisa jadi haram bagi dia. Ketika menimbulkan perkara-perkara yang bermasalah. Makanya orang-orang muslim ketika mau nyolatin, ini ada mayat di depan. Ada imam, dia balik ke belakang dulu. Yang punya utang aneh gitu. Betul. Ini ada sangkutan hutang piutang sama orang. Wah. Kalau ada sangkutan hutang piutang sama orang, ini ahlinya namanya ini. Tolong hubungin dia. Kenapa ahlinya itu? Ahlinya itu wakilnya. anaknya atau bapaknya. Dia akan bayarin kayak gitu. Ahli waris keluarganya. Nah, maka kemudian ketika sudah disaksikan, ya udah khair beres dia orang baik baru disolatin Allah. Nah, tapi kalau yang tadi kan yang meninggal punya utang. Yang meninggal punya utang. Iya. Terus yang ngutangin enggak, aku ikhlas lunas, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Luar biasa. Rasul katakan bagi para bagi yang berhutang, maka segeralah membayar hutangnya. Itu dalil bagi mereka. Karena bisa jadi kalau lu mati, lu masih ada hutang, lu nggak masuk surga. Itu kata Rasulullah. Tapi hadisnya nggak gitu ya. Itu bahasa gue ya. Di reframe gitu kan. Nah, tapi bagi orang yang ngutangin kata Rasulullah, perpanjang waktu utangnya orang itu. Kasih dia mudah. Kalau kita lunasin gimana Pak Ustadz hukumnya? Dan kata Rasul, kalau dia tidak bisa bayar, lu mau untuk kemudian lunasin utang dia, maka pahala lu 2 kali lipat. Wah. Oke. Iya kan?